Alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Insyaallah dalam rangka kita bersolawat ini, dan insyaallah mudah-mudahan kita juga memiliki satunya untuk menguatkan ukhuwah Islam di antara kita semua. Dan semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan hari ini ya Allah ya. Insyaallah semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi amal soleh kita, bisa menjadi pemberian kebaikan kelak di akhirat. Ya, semoga dari hal yang terindah dalam kehidupan kita, kecuali ketika Allah sudah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, ya, nikmat bisa berkumpul, bertawabur ini, nikmat apa? Nikmat punya rezeki yang banyak, yang bukan soleha, nikmat iman soleha, dan ya. Ya semoga ya dengan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bisa menjadikan kita menjadi seorang hamba, menjadi seorang muslimah yang terus bertambah kebaikan pada diri kita, terus bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena untuk menjadi istiqomah itu sulit, untuk menjadi istiqomah itu berat, untuk menjadi istiqomah itu penuh banget tantangannya. Jadi kita benar-benar harus bisa menjaga ya untuk keistiqomahan kita dalam kebaikan, untuk keistiqomahan kita dalam kebenaran. Dan insyaallah untuk pekan ini lanjutan dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Jadi insyaallah akan dibahas sampai tuntas buku ini tentang kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Kemarin kita sudah membahas tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Ya, masih ingat kamu kisahnya kemarin? Masih ingat dong? Ingat ya insyaallah ya. Kisah Nabi Adam dari SD kita baca dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insyaallah saya akan berlanjut ke kisah anak dari Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, Habil dan Qabil, ya. Jadi singkat ceritanya, ketika Habil dan Qabil sudah beranjak besar, sudah beranjak dewasa, karena yang kita tahu itu ketika Sayyidah Hawa melahirkan, itu kan 2 kali lahiran anaknya kembar, jadi ya. Habil punya kembaran seorang wanita ya, kembarannya adalah seorang wanita yang buruk rupa, gitu ya. Orang yang enggak buruk rupa, pokoknya enggak cantik lah. Terus kalau Qabil punya kembaran seorang wanita yang sangat cantik jelita, ya. Jadi ini kisahnya akan berawal dari situ, dimana untuk menambah atau berkembang biaknya jumlah manusia saat itu ya, Allah memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan anaknya ya dengan proses persilangan, gitu ya. Jadi Qabil diperintahkan untuk menikah dengan dengan kembarannya Habil, ya. Terus kalau Habil diperintahkan menikah dengan kembarannya Qabil, ya. Nah, kisah ini bermulai dari situ, Bu. Ya, kan dikatakan kembaran dari Habil itu adalah seorang wanita yang tidak cantik, ini ya. Sementara kembarannya Qabil adalah seorang wanita yang sangat cantik. Qabil tidak mau menyerahkan kembarannya itu untuk dinikahkan kepada saudaranya, ya, yang bernama Habil. Ya. Akhirnya di situ dia memaksa untuk tidak mau menikah dengan kembaran dari Habil. Dan dia betul mau pokoknya harus menikah dengan kembarannya sendiri yang berapa ya dari teman wanitanya ini.
Ya akhirnya dipisahkan di situ, ibu ya. Ketika keduanya tidak mau, ya, ketika Habil tidak mau menyerahkan saudara perempuannya kepada Habil, ya, maka Nabi Adam alaihissalam, ya, memerintahkan kepada keduanya untuk berkurban kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk berkurban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kalau kita lihat kisahnya, Habil itu adalah seorang peternak dulu, ya. Habil itu seorang peternak, sementara kalau Kabil itu adalah seorang petani, ya. Jadi Habil ketika Allah memerintahkan untuk memberikan kurban baik dalam kehidupannya, ya. Nah, Habil ini dikatakan beliau menyerahkan atau memberikan kurban terbaiknya, ya, yaitu domba yang paling bagus, yang paling sehat, gitu kan ya, yang paling gemuk, gitu, itu diserahkan oleh Habil untuk kurbannya. Sementara kalau Kabil, ya, Qabil gitu ya, dia memberikan kurbannya itu dalam bentuk hasil panennya, ya, hasil panennya itu sayur anggur gitu ya. Tapi dikatakan di kisah itu hasil panen yang diserahkan oleh Kabil, ya, itu tidak atau bukan hasil panen yang terbaik gitu. Jadi yang sisa, yang busuk gitu ya, itu diserahkan untuk menjadi kurban. Dan dari kurban keduanya ini dikatakan maka yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kurbannya Habil. Ya, kenapa Habil diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena Habil itu memberikan sesuatu dengan penuh keikhlasan. Dan dia meniatkan memberikan kurban yang ini semata-mata hanya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kan memang hakikat dari berkurban seperti itu ya, Ibu ya. Intinya adalah karena kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini cerita ketika kurbannya Habil diterima oleh Allah, ya, dan kurbannya Kabil tidak diterima oleh Allah, maka bertambahlah di sini Kabil itu marah, gitu ya. Karena dia marah, akhirnya emosinya Kabil itu dikatakan tersulut. Jadi marahnya itu sudah memuncak. Ya. Ketika mulai ada tawaran untuk menikah dengan saudara kembar yang tidak cantik, gitu ya. Nah, itu setelah sampai dia disuruh memberikan kurban, ternyata kurban yang sudah dia persembahkan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tidak diterima? Karena dari awal niatnya Qabil untuk memberikan kurbannya itu, dia dikatakan dia tidak ikhlas, gitu loh. Ya, dia merasa berat memberikan kurbannya itu, ya. Sehingga ketika dia berkurban, akhirnya yang dia berikan itu adalah kurban yang tidak baik, gitu ya. Beda dengan Habil tadi. Ya. Nah ini infonya buat kita gitu. Ketika kita mau berkurban, gitu ya, maka berikan kurban yang terbaik. Ya, karena ada satu yang harganya berapa? Biasanya sekarang berapa? Ada uang dari mana? Ada satu yang harganya 20, 15, gitu. Kalau sudah ada di sini, maka dia satu yang diberikan harganya 20 juta, ya. Atau harga kambing, ya, harga kibas. Makanya ada kibas kan ada yang bikin apa itu yang bagus banget itu kibas. misalnya kalau ini yang ada di kita ada yang kita mau nanti kita Insya Allah sih ukuran Allah maha mengetahui lah ya apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan jadi niat kita. Ya, jadi dikisahkan bagaimana sikap sikap Qabil ya, begitu dia mengetahui kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu dikatakan diikuti dia bertambah marah dan bertambah emosi, ya, sehingga timbullah rasa ingin menghilangkan saudara itu saking kesannya. Di sini sudah mulai bermain ibu setan, ya, setan sudah mulai bermain, ya, kan setan itu memang sudah mulai berhasut, ya, manusia itu dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam, gitu ya, hingga Nabi Adam itu ditipu atau dirayu oleh setan untuk memakan buah duri dengan tujuan agar dia terusir dari surga. Itu mulai ada sifat hasad itu yang dimiliki oleh setan. Ya, jadi hasad yang dimiliki oleh setan ini karena dia tidak ingin pada diri Nabi Adam alaihissalam itu
ada kebaikan, ada kenikmatan, ya itu dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam, itu setan tidak mau terima, ya makanya dia hasad. Ya, itulah kalau kita baca di kisah yang kemarin ya, kita disampaikan berapa setan itu nggak mau terima kenapa Nabi Adam yang harus apa yang akan dijadikan oleh Allah SWT sebagai khalifah di rumah. Itu dia, karena setan merasa dia lebih baik diciptakan dari api, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nah, karena itulah akhirnya setan itu memiliki hasad, ingin menghilangkan atau melenyapkan kenikmatan yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya setan itu merayu Nabi Adam untuk memakan buah kulin, ya. Seolah-olah menjadi seorang penasehat ulung gitu ya. Dia menemui Nabi Adam dan istrinya, ya, Sayyidah Hawa, lalu mengatakan sesungguhnya Allah melarang kalian memakan buah kulin ini karena sejatinya Allah tuh nggak mau kalian kekal di dalamnya, kata setan. Ya, karena setan tuh menghasut Nabi Adam ini, membawa-bawa nama Allah, gitu ya. Akhirnya Nabi Adam lupa dengan perintahnya Allah. Kalau dia nggak boleh berkati, nggak boleh memakan buah kulin sendiri. Ya. Dan dia merasa ini memang orang baik karena dia memberikan nasihat membawa nama Allah. Jadi kita jangan terbiasa juga nih ibu, ya. Ketika ada seseorang yang mengaku sangat saya seorang muslim, gitu ya, terus dia mengajak kita melakukan hal-hal yang nggak pantas, gitu ya, yang nggak baik, nah itu kita nggak boleh ikutin, ya. Karena kan yang namanya setan itu ada dua jenis, gitu ya. Setan yang memang jenisnya setan secara zahir, tapi ada juga setan yang jenisnya menyerupai manusia, karena dia mungkin masuk ke dalam menghasut ke dalam manusia itu sendiri untuk memberikan informasi kepada orang-orang lain, ya, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan lain, ya. Jadi memang pada dasarnya sifat hasad itu, ya, yang pertama dimiliki adalah oleh setan, dan dari sifat hasad itulah muncul penyakit-penyakit hati yang lain. Apa penyakit hati dulu? Ya, ada iri, dengki, ada apa lagi tadi? Ria, ya, sombong, ya, ujub, ya. Itu adalah penyakit hati, ya. Jadi itu dimulai dari setan, ya. Dia memiliki sifat hasad. Dia namanya sifat hasad itu adalah sifat di mana sifat di mana seseorang itu tidak menginginkan ada kebaikan pada orang lain, ya. Bahkan sampai dia berharap kebaikan yang ada pada orang lain itu hilang, lenyap. Nah, itu sifat hasad, ya. Alhamdulillah, ya, insya Allah mudah-mudahan di antara kita mencoba jauh dari hal seperti itu, ya. Jadi kalau ada seseorang yang merasa ini nih apa namanya bertetangga, ya, kita ada tetangga atau saudara, karena biasanya sifat hasad itu akan terjadi di antara sesama orang yang kenal. Paham nggak? Iya. Ada dalam satu organisasi, ada dalam satu yayasan, ada dalam satu perkumpulan, gitu ya. Ada dalam satu lagi, pokoknya mereka saling ada dalam satu lingkungan kekerabatan, misalkan, ibu ya, antara kakak dan adik, antara paman dengan yang satu dengan yang lain, karena mereka saling kenal, dan mereka tidak memiliki keimanan yang baik. Akhirnya ketika mereka melihat ada kenikmatan dimiliki oleh orang lain, bukan oleh mereka, bukan oleh dia, maka dia berusaha gimana caranya kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu hilang, kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu lenyap, ya, dan menjadi milik dia. Itu yang dilakukan oleh iblis kepada Nabi Adam alaihissalam, ya. Dan ini pun dilakukan juga oleh anaknya Nabi Adam alaihissalam yang bernama Qabil, ya, yang bernama Qabil. Betapa si Qabil ini tidak pernah rela, dia tidak pernah mau kalau Habil itu selalu mendapatkan kemuliaan, gitu. Udah mendapatkan kesejahteraan, dia mau kurbannya mau udah diterima, muliakan sama Allah, gitu ya. Sampai akhirnya karena ada perasaan hasad
menghabisi saudaranya. Menghabisi saudaranya menahan tadi. Pokoknya Habil itu dikatakan di dalam riwayat ini dia ingin membunuh Habil. Ya. Ini sudah ada rencana tuh. Habil itu ingin membunuh Habil. Dan itu disampaikan kepada Habil. Ya, aku nggak suka dengan kondisi saat ini dan aku akan menghabisi. Ya, kata Habil. Tapi bagaimana sikapnya Habil? Katakan ya, kalau bisa kita lihat ini kan secara jelas ya, kata Habil itu merupakan seorang pemuda yang sangat solid pastinya, gitu ya. Dia solid, dia sabar, gitu kan. Sampai ketika saudara sendiri mengatakan aku akan menghabisimu, gitu ya. Apa sikapnya Habil? Habil itu malah menjadi menenangkan Habil. Tak boleh berlaku seperti itu. Itu tidak bagus. Engkau sudah dadamu telah dipenuhi oleh amarah segala macam. Jadi perkataan dari Habil untuk menenangkan Qabil. Ya. Tapi ketika sudah diberikan peringatan untuk nggak boleh berlaku tidak baik, Qabil ini sudah apa? Sudah gelap mata. Ya. Dia sudah gelap mata. Dia sudah tersulut api amarah yang begitu memuncak gitu ya. Udah dendam banget, udah kesel banget. Sampai akhirnya walaupun sudah dinasihati oleh saudaranya, Qabil ini tetap ya, melaksanakan niatnya untuk membunuh Habil. Akhirnya proses itu terjadi, ya. Akhirnya terbunuhlah Habil, gitu ya, karena dendam kesumat yang ada pada diri Qabil seperti itu. Ya karena sifat hasad yang ada pada Qabil. Nah, ini pelajarannya juga buat kita itu, ya. Ketika kita melihat ya di hari-hari kita, ya, ketika kita berada dalam sebuah organisasi atau dalam majelis taklim atau tidak kekerabatan tadi, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki sifat hasad, gitu ya, maka kita harus menenangkan diri kita. Kita harus menenangkan diri kita. Kita nggak boleh lagi membalas kehasadannya dia. Paham nggak? Dia udah berbuat nggak bagus sama kita, terus kita balas lagi, gitu. Jadi kita nggak boleh seperti itu. Ya, jadi 11-12 gitu ya, ya. Jadi justru kita itu harus menenangkan ya, jiwa kita. Ya, dengan kita mengatakan ya, itu adalah hal yang tidak baik dan harus dikalahkan. Ya. Dan kita sebagai manusia yang kenal ya, dengan Allah, ya, tahu dengan Allah dan tahu semua akibat yang kita lakukan di muka bumi ini, maka akan minta pertanggungjawaban dari Allah. Ya, maka kita harus memikirkan tentang hal itu. Ya. Nah, jadi di sini itu digambarkan Bu ya. Bagaimana sikap Habil terhadap saudaranya yang bertekad untuk membunuh dirinya, ya. Itu digambarkan di dalam surat Al-Maidah ayat 28, ya. Di sini saya bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Rabb seluruh alam. Ini Masya Allah, ya. Nah, di sini perkataan Habil itu jelas-jelas menunjukkan kesolihan dirinya, ya, kesolihan dirinya. Padahal jelas-jelas dia sudah tahu saudaranya itu akan menyakitinya dia, akan membunuh dia. Tapi dia tidak mau membalas perbuatan saudaranya. Ambil apa lagi? Pisau atau dia ambil pedang, lalu dia daripada nanti apa yang mati, mendingan aku bunuh si Qabil gitu ya. Kan mungkin sebagian orang ada yang berpikir kayak gitu kan Bu, ya kan? Ya. Nah, karena Habil takut. Kalau hal itu terjadi pada diri dia, maka dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena dia merasa takut dengan Allah, merasa takut akan azab dari Allah, gitu ya. Merasa takut kalau dia mau berbuat maksiat, Allah pasti akan lihat dan Allah akan minta pertanggungjawabannya. Maka dia mengatakan, aku tidak akan lakukan. Kalaupun engkau mau membunuhku, maka aku tidak akan membunuhmu. Seperti itu. Jadi Masya Allah. Karena di sini juga dikatakan dulu, ya, ada hadis itu ya dari Nabi SAW. Beliau bersabda, apabila ada dua muslim berhadapan-hadapan, ya, dan saling menghunuskan pedangnya, maka yang membunuh dan yang membunuh itu keduanya sama masuk ke dalam neraka. Ya. Terus para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kalau si pembunuh
kalau si pembunuh itu masuk akal dia masuk neraka, karena kan dia akan berlaku zalim gitu ya. Nah, lalu mengapa yang tergabung juga di neraka, kata para sahabat? Lalu Rasulullah SAW menjawab, karena dia juga sudah ada niat untuk berusaha membunuh saudaranya. Ya. Nah, jadi ini pelajaran banget buat kita ibu. Ketika ada orang-orang yang sudah menzalimi kita, maka kita nggak boleh membalas dengan menzalimi dia. Ya. Nah, ada tetangga jutek sama kita nggak boleh balas jutek lagi bu. Ya. Ada tetangga misalkan nyiram pohon depan rumah dia sampai air ke lantai kita, jangan besok bebas. Jadi hal ini harus kita lakukan gitu ya. Ada yang menurut nggak gitu? Di sana bu, di sini nggak ada, di sana. Ya. Karena pengalaman ada tuh teman cerita kayak gitu. Ya Allah, katanya, ini udah kenyang katanya saya punya tetangga kayak gitu. Jadi tetangga itu nyiram pohon mangga bu. Itulah airnya sampai basah di lantainya ini dia katanya sampai kayak gitu. Ya. Tapi masya Allah teman saya itu nggak sebalas gitu ya. Pokoknya saya cuma tinggal ambil kain, saya pel, udah selesai. Ternyata ketika teman saya berlaku seperti itu, ini yang punya yang nyiram-nyiram itu masih panas, ya, masih panas. Dia balas lagi besok begitu, dia balas lagi, dia lakukan lagi begitu, dilakukan lagi sampai beberapa kali. Mungkin dia kesel kali ya. Ini kok orang udah gue jahat, tapi kok masih terus berbuat baik? Nggak pernah marah gitu kan? Ya, bahkan puncaknya teman saya itu bikin sesuatu itu diantarin gitu, diantarin sama dia. Ya, misalnya berkolak ya, diantarin pertama kali dikasih rumah itu dikasih. Semuanya ibu cobain kolak saya, gitu kan. Diambil katanya kolaknya. Ada. Jadi seperti itu ibu. Ya. Karena memang kalau kita melihat Rasulullah SAW, ibu ya, sebagai apa? Nabi yang diutus ya, sebagai nabi yang diutus untuk memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana akhlak yang mulia. Itu Rasulullah ketika dibudahi ya daripada kotoran unta itu kan juga nggak membalas langsung ya, dengan melempari lagi orang-orang dari Quraisy yang jahat seperti itu. Ya, Rasulullah tidak melakukan itu. Atau kalau kayak kita lihat ibu, saudara-saudara kita sekarang nih di Palestina, ibu ya, saudara-saudara di Palestina, yang mereka tuh di Gaza sudah dibombardir gitu kan, ya, yang saudara-saudara kita nih warga sipilnya di situ ditangkap-tangkapin oleh orang-orang Israel, ya terus mereka dipermalukan ya, sudah ditangkapin disuruh buka bajunya itu kan bu ya, kalau kita lihat dari media sosial itu dilakukan oleh orang-orang Israel kepada masyarakat sipil. Ya. Tapi ketika kita melihat pejuang-pejuang Palestina ya, Hamas itu ya, ketika orang-orang Israel itu tertangkap sama mereka, itu kan orang-orang Israel itu kan yang ditangkap kan diperlakukan dengan sangat baik ya bu ya, itulah luar biasa ya, mulianya akhlak para pejuang-pejuang Islam karena mereka mengikuti Rasulullah SAW. Cuma kita jadi nyari emas gitu ya, kenapa sih mesti pakai dikasih coklat segala gitu ya. Jadi sampai kayak gitu, ya. Dan ini bagaimana ya, sikap Habil kepada saudaranya ini membutuhkan untuk membunuh dia, tapi Habil itu nggak balas, nggak membalas keburukannya, bahkan dia berdoa kepada Allah agar saudaranya ini dibukakan pintu hatinya untuk tidak melakukan keburukan seperti itu. Itu luar biasa, ya. Saya jadi ingat kisah seorang imam besar yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri. Jadi Imam Hasan Al-Basri ini kisahkan beliau tinggal itu rumahnya kayak apartemen gitu ya. Nah, kebetulan beliau di tingkat yang sekian, terus di atasnya ada tetangganya lagi. Nah, satu hari dikatakan Imam Hasan Al-Basri ini sakit. Beliau sakit lama, sakit gitu kan. Akhirnya tetangganya pas di atas rumah ini menjenguk beliau. Ketika masuk ke kamarnya Hasan Al-Basri, ya, ketika tetangganya ini masuk ke kamarnya Hasan Al-Basri, maka didapati di pojokan itu, di pojokan kamarnya ada ember, kalau kita pakai ember ya, buat menampung yang bocor. Ya. Jadi lantainya, atapnya
Iman Hasan Al-Basri itu bocor, bawahnya ditampung sama ember. Terus sambil besuk Imam Hasan Al-Basri ini, si tetangga tadi mikir, itu kan bahwa ini atasnya tulisannya tuh atasnya ke kamar mandi saya, gitu kan. Dia mikir itu, kok ada yang bocor, dia tuh ini bocor apa, gitu kan. Akhirnya dia nanya lah sama Imam Hasan Al-Basri ini, ya Syekh, itu rumahmu bocor dari mana? Dan sudah berapa lama itu bocornya? Ya, terus kata Imam Hasan Al-Basri, iya itu cuma bocor biasa. Itu cuma bocor biasa. Sudah berapa lama sih bocornya? Semenjak aku tinggal di sini. Semenjak aku tinggal di sini. Saya kaget. Si tetangganya kaget. Astagfirullahaladzim, itu kan bocornya dari atap dari rumah saya yang itu pas banget letak itu adalah kamar mandi. Jadi itu bocornya itu air apa sih? Air toilet keluar dan pas ke kamarnya Imam Hasan Al-Basri. Itu dikatakan di situ sudah semenjak beliau tinggal di situ. Ya. Berarti kan beberapa tahun gitu ya. Kalau kita punya sehari dua hari udah gimana? Ada tetangga kita yang kayak gitu tuh rumahnya. Ya. Ini masya Allah ya perlakuan seorang imam besar ya yang Imam Hasan Al-Basri pada tetangganya yang memang walaupun secara tetangganya itu tidak secara sengaja, tidak tahu ya kalau rumah itu bocor, dan akhirnya bocor itu menetes ke rumahnya, ke kamarnya Hasan Al-Basri. Ya, tapi itu tidak menjadikan Hasan Al-Basri gemes, marah dan langsung belak-belak tetangganya tidak seperti itu. Makanya kalau kita lihat luar biasa ya akhlak orang-orang solih ya di masa itu yang mereka itu benar-benar bisa menerapkan. Ya, jadi kira-kira kalau kita bagaimana ini? Soal udah bisa ya. Gimana Mbak tuh? Kasih tahu ke tetangga. Maaf Bu ini bocor. Bocor Bu. Benerin tolong Bu. Saya mau apa? Sambil bawa kue kita mau pergi. Insya Allah. Karena emang Bu, kan secara medis aja Bu ya. Ketika ada sesuatu hal yang bergejolak di dalam diri kita, terus kita berusaha untuk menekannya, gitu ya, untuk menekannya dengan tidak mengikuti gejolak amarah tadi, kita menekannya itu dengan apa? Dengan beristighfar, tarik nafas panjang, kita beristighfar, gitu ya. Maka itu akan akan lebih rileks, ya, lebih rileks, ya. Kepala nggak nyut-nyutan, jantung nggak berdebar, gitu kan Bu? Ini juga jadinya nggak apa gitu ya. Karena kalau kita turutin hawa nafsu yang menghinggapi diri kita turutin amarah itu, maka akan ada banyak penyakit ya. Makanya kalau orang-orang yang darah tinggi itu bisa jadi karena itu sering gitu. Ya. Nah ini kita mau usah jauh-jauh lah. Mungkin dengan kita sama anak-anak aja Bu, ya. Coba kita bikin sama anak-anak. Hari-hari ada nggak kita sama anak-anak tuh yang seminggu deh marah sama anak, seminggu nggak ada teriakan gitu. Ada nggak ada kayak gitu. Kesabarannya setipis tisu kalau pagi ini. Kalau masih punya anak kecil mah. Kita berusaha melatih kesabaran itu mulai dari diri kita, ya. Ketika kita interaksi sama pasangan kita, sama anak-anak kita, ketika itu sudah berhasil, insya Allah merembet kedua, misalnya seperti itu. Ya kalau lagi sepi kadang ini. Karena emang efeknya ketika kita bisa menahan gejolak emosi pada kita, masya Allah secara kesehatan kita ada tenang, lebih nyaman, gitu ya, berpikir tetap sehat, ya. Sekali aja. Satu contoh misalkan ibu nih dari duduk santai, gitu ya, tiba-tiba ada anaknya masuk ke dalam rumah dengan pakaian yang sudah kotor, tangan yang sangat kotor, sangat meluk ibu-ibu yang udah rapi habis mandi gitu. Ya, coba kayak gitu, ibunya nggak teriak itu masya Allah luar biasa. Ya, ibunya nggak teriak nggak ada itu hebat. Ya, jadi memang Allah hadirkan pada keluarga kita itu anak-anak yang luar biasa punya, ya. Itu adalah ujian buat kita sebagai seorang ibu, ya kan Bu, ujian kesabaran, ujian keikhlasan, gitu Ibu ya. Ujian agar kita bisa jadi orang yang bijaksana, gitu. Itu dengan kehadiran anak-anak kita, ya. Ya, tadi itu Ibu ya.
Jadi sikap Habil terhadap saudaranya ya, yang sudah bertekad untuk membunuhnya, tapi Habil tidak membalas keburukan itu. Bahkan dikatakan dia selalu menasehati saudaranya agar tidak melakukan kejahatan yang akan merugikan diri dia sendiri. Itu Masya Allah ya. Itu dalilnya ada dalam surat Al-Maidah ayat 29 ya, bagaimana Habil terus menerus menasehati saudaranya agar dia tidak melakukan keburukan ya. Nanti ibu bisa buka di rumah ya, di surat Al-Maidah ayat 29. Nah, terus selanjutnya dikatakan di buku ini ya, misalkan ketika Qabil sudah membunuh saudaranya yang bernama Habil, disitulah dia merasakan penyesalan ya. Yang namanya penyesalan itu pasti di akhir itu ya, nggak ada penyesalan di awal. Kalau di awal apa namanya? Pendaftaran. Iya. Jadi dikatakan ketika Qabil membunuh Habil, itulah dia menyesal ya, ketika melihat saudaranya kapan, saudaranya sudah tidak bergerak lagi, itulah dia menyesal. Pada saat manusia menyesali gitu ya atas perbuatan buruknya yang dilakukan ya, disitulah setan bersorak, disitulah setan tertawa gitu ya, karena dia sudah berhasil gitu ya, berhasil menguasai diri kita seperti itu. Nah, ini hati-hati banget gitu ya. Jadi kita benar-benar harus cerdas melihat ternyata ada satu makhluk yang namanya syaitan, itu harus kita jadikan sebagai musuh dalam kehidupan kita. Ya, kan jelas banget ibu ya dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya, mungkin ibu bisa dibuka di rumah surat Al-Baqarah ayat 208. Ya, di situ Allah menjelaskan tentang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya, itu Allah katakan, hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, dan secara kafah itu secara menyeluruh ya. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata banyak. Di setan itu sudah dijelaskan itu sama Allah dalam surat Al-Baqarah. Setan itu musuh yang nyata gitu. Jelas setan itu musuh sama kita. Tak mungkin kita bikin dia teman. Tapi sekarang ini banyak kan orang-orang yang jadi setan itu. Banyak itu ya. Para dukun contohnya, ya para normal, teman-temannya kayak gitu ya. Jadi apa namanya? Ketika si Qabil tadi sudah terhentak, dia tersadarkan betapa dia sudah melakukan satu kesalahan, akhirnya dia bingung. Dia bingung mau dikemanakan ini jasad saudaranya, mau diapakan dan mau dikemanakan seperti itu. Akhirnya disitulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh gitu ya kepada Qabil yang saat itu dikatakan ada 2 ekor burung gagak, mereka bertarung gitu ya sebelum 2 burung gagak ini, dan akhirnya yang satu mati. Dan ketika yang satu itu mati, maka burung gagak yang hidup ini dia menggaruk-garuk tanah gitu ya, lalu menguburkan jasad burung gagak yang mati tadi. Nah, diberikan pelajaran itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Qabil untuk bagaimana dia harus menguburkan jasad dari saudaranya. Ya, makanya sampai sekarang setiap ada orang yang wafat maka dia harus dikuburkan. Tanpa yang ya, kalau Allah tidak memberikan pelajaran itu kepada Qabil, ibu ya, itu Masya Allah. Dan pelajaran itu Allah berikan kepada Qabil melalui burung 2 burung gagak yang Allah tontonkan di hadapan Qabil ya, mereka masih terus seperti itu. Ya, terus ketika Qabil itu sudah menguburkan ya jasad dari Habil, dia benar-benar merasa bersalah, dia mengaku bersalah ya, dan inilah pembelajaran yang harus bisa kita ambil gitu ya pada kisah dari Qabil dan Habil, betapa yang namanya hasad itu akan membakar atau menghanguskan jiwa seseorang gitu ya. Jadi perlakuan Qabil terhadap Habil itu kan karena hasad awalnya ya kan Bu.
Karena dia tidak ingin kebaikan atau kenikmatan itu ada pada hati. Dia ingin kebaikan itu ada pada dia ada di hati hilang semuanya. Itu sifat hasad. Dan alhamdulillah, dan itu datang dari syaitan. Jadi sifat hasad adalah sifatnya syaitan. Dan sifat hasad itu juga dikatakan itu adalah sifat dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Makanya kita lihat orang Yahudi dengan orang Nasrani itu memiliki permusuhan yang lebih besar kepada orang-orang Islam. Dengan sampai sekarang yang dipertontonkan juga kita lihat bagaimana Palestina itu orang Yahudi luar biasa. Ya, alhamdulillah ya, sampai sebegitunya mereka tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan, gitu ya, untuk orang-orang Islam saat ini. Ya, dan di sini dikatakan ya, sifat hasad itu adalah membenci suatu nikmat dan timbulnya keinginan untuk menghilangkannya dari semua si pemilik nikmat. Itu sifat hasad, yaitu tentang hasad, ya. Sedangkan kalau kita merasa ketika orang lain itu memiliki kenikmatan, terus kita juga pengen nikmat seperti itu, kita pengen memilikinya, kita boleh seperti itu ya. Karena dikatakan kalau itu namanya sifatnya gibtah. Jadi kalau hasad tadi, kenikmatan yang ada pada orang lain, ya kita nggak suka dan kita pengen hilang kenikmatan itu. Tapi kalau sifat gibtah, gitu ya, itu boleh dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, ketika dia melihat kenikmatan itu dimiliki oleh orang lain dan dia juga kepengen memilikinya, tapi tidak ada niat untuk agar hilang kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain tadi. Paham gak Ibu? Paham ya? Apa nama sifatnya itu? Gibtah, gitu ya. Nah, jadi misalkan kita melihat ada seseorang yang ilmunya luas gitu ya. Ya, Ustazah siapa nih Bu? Ustazah siapa yang suka ada TV? Aisyah, ya Ustazah Oki, gitu ya, itu kan cerdas, gitu ya. Terus kenal yang berbiasa banyak, gitu ya. sampai luas gitu ya. Itu kan, Masya Allah, gitu ya. Nikmat banget kalau jadi orang seperti itu. Kita juga pengen bisa seperti itu ya Allah. Tapi kita berdoa, ya Allah, agar Engkau juga memberikan ilmu kepada hamba ya Allah. Agar hamba itu bisa luas, bisa gitu ya. Atau ketika kita melihat ada saudara kita nggak tahu ada tetangga kita yang kaya raya dan kita juga pengen kaya raya seperti itu, dokter ya. Kita juga pengen kaya raya seperti saudara saya ya Allah. Karena dengan kekayaan itu hamba bisa memberikan infak terbaik hamba. Jadi itu sifat gibtah ya. Jadi kita bermohon kepada Allah agar apa yang dimiliki oleh orang lain kita juga memiliki, tapi untuk kebaikan kita bersama. Gitu ya. Dan untuk bersikap hasad itu harus kita jauhi ya. Di buku ini juga dikatakan tentang bagaimana ya kita sebagai seorang muslimah itu benar-benar harus menjauhi sifat hasad ya, karena sifat hasad itu sangat jelek, sangat buruk dan sangat-sangat mengganggu pemiliknya ya. Nah, dan kita tahu juga tadi di awal dikatakan sifat hasad inilah yang dimiliki juga oleh iblis yang akhirnya menggoda Nabi Adam alaihissalam untuk memakan buah kuldi. Ya, ini dalilnya tentang apa nih? Ya, ini sudah dikatakan Bu. Sifat hasad itu adalah sifat orang Yahudi dan Nasrani. Ya, dalilnya itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Ya. Nah ini di Al-Baqarah ayat 109 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlemah dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah ini perintah buat peringatan buat kita untuk kita menjauhi sifat hasad, gitu ya, menjauhi sifat hasad, dan kita harus nanti bermohon kepada Allah, ya, berlindung kepada Allah, bermohon kepada Allah dari sifat hasad tadi. Ya, makanya kalau sebaiknya kita tuh dalam setiap ba'da sholat sholat wajib, ibu ya, kita membaca surat Al-Fatihah ya, kan surat apa itu ada minta perlindungan dari Allah, kita terhindar dari sifat-sifat tadi salah satunya, ibu ya. Ba'da sholat
ya wajib kita baca berikut ya asli gitu ya. Karena hal itu sudah digunakan oleh Rasulullah SAW. Biasa dibaca juga oleh Rasulullah dalam zikir-zikir pada sholat. Ya, selalu istighfar, lalu baca ayat kursi, lalu baca berikut, gitu ya. Lalu Rasulullah menunjukkan kedua telapak tangannya lalu membasuh ke seluruh muka dan wajah yang bisa dibasuh seperti itu. Ya, itu adalah cara-cara Rasulullah untuk menghilangkan dari sifat hasad, ya, terhindar dari sifat-sifat yang buruk lainnya, ya. Terhindar dari gangguan syaitan seperti itu, ya. Nah, jadi intinya sifat hasad itu adalah sangat-sangat sifat yang sangat tidak baik sekali, yang sangat buruk sekali. Ya, maka kita sebagai seorang muslimah harus menghindari, diri. Karena dari sifat hasad itu akan muncul sifat-sifat yang lainnya, yang lain. Itu yang harus kita perhatikan, ya. Di sini ada hadisnya Bu dari hadis riwayat Abu Daud yang mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, hati-hati kalian dengan hasad, karena hasad akan memakan kebaikan sebagaimana api mengikis dari bakar. Ya, ya, sampai seperti itu. Bahkan ada hadis riwayatnya oleh Bukhari Muslim, hindarilah prasangka dan jangan saling menghasad. Ya, hasad atau hasud gitu ya. Jadi kita nggak boleh harus benar-benar menghindari prasangka. Prasangka itu kan apa bukan prasangka negatif ya. Kita negatif thinking sama saudara kita, suzon sama saudara kita itu harus kita hindari. Ya, sikap hasad juga harus kita hindari. Ya, apalagi kita sebagai seorang muslimah harus berusaha, ya, harus berusaha untuk membangun kerangka berpikir kita ini selalu adalah hal yang positif. Ya. Jadi kita selalu mengarahkan kerangka berpikir kita ini ke hal yang positif. Ya. Misalkan kita lagi jalan, ketemu saudara kita nggak senyum, padahal kita udah mau senyum sama dia. Saudara kita nggak senyum, jangan tuh lagi kenapa tuh, marah, macam-macam dulu. Kan udah mulai muncul kayak itu, macam-macam kan muncul ibu ya. Tapi kalau kita berpositif thinking, ya kita katakan mungkin dia sedang sakit gigi, mungkin dia sedang sedih, gitu ya. Apa lagi? Dan ngelamun, jadi nggak lihat kita, gitu ya. Jadi udah positif thinking aja, ya. Lebih bete. Ya, makanya ini pelajaran juga buat kita ibu. Kalau kita bertemu dengan saudara kita, maka tebarkanlah senyum, ibu ya. Karena kata Rasulullah, tabassumka fi wajhi akhika saudara. Senyummu di hadapan saudaramu adalah saudara. Ya. Kalau kita mau memperbanyak, sebenarnya udah banyak senyum, ibu ya. Senyum sama siapa? Jangan sama kucing juga senyum. Nah ini Bu, ini bahaya hasad bagi seseorang yang memiliki sifat hasad. Itu ada bahayanya. Ya, ini di buku ini dikatakan. Bahaya daripada hasad itu antara lain dia akan memasukkan kedongkolan dan kesedihan ke hati orang yang hasud. Ya, jadi orang-orang yang punya sifat hasad, maka kehidupannya itu akan selalu sedih, akan selalu suram, akan nggak tenang, apalagi pusing gitu ya. Bawaannya apa sih bawaannya? Gelisah. Itu kalau orang yang punya sifat hasad, ya. Ibaratnya tetangga udah di AC, dia yang ke panasan. Ya, kamu sedang merah, enak dong. Ya, tetangga di AC dia yang panasan, tetangga dia mobil dia yang menggigil gitu. Dirawat. Iya. Padahal kita kan rumah tetangga kita dibangun, masya Allah. Kita kalau mau ada itu kegiatan ini bisa dimana jadi enak, itu kan enak tuh ya. Kalau kita berpikir kayak gitu kan, pada kita punya mobil, alhamdulillah, pasti kita numpang ya Bu. Ya, kan kayak gitu ya Bu ya, gak usah hasad. Ya. Terus, jadi intinya hasad tadi itu apa tuh akan membawa orang itu kepada kesedihan, kegelisahan, kemudian murung. Ya, suram, wajahnya juga suram, orang yang satu wajahnya suram, ya.
Kan kayak kalau kita lihat kisahnya Abu Jahal, ya. Terus umpamanya Rasulullah ya, Sallallahu Alaihi Wasallam itu Abu Lahab. Di mana mereka itu memiliki sifat hasad kepada Rasulullah dulu ya. Karena kemuliaan itu bertubi-tubi datang terus kan hampir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nggak suka, dan bahkan mereka berusaha untuk menghalangi, gitu ya, untuk mencegah ya hal-hal yang akan dilakukan oleh Rasul seperti itu. Ya, makanya orang-orang itu nggak enak dari wajahnya gitu ya. Nah terus hasad itu juga akan membuat seseorang yang akan menyeret orang tersebut untuk bermaksiat kepada Allah, gitu ya. Jadi dari sifat hasad tadi ya akan mengakibatkan orang tersebut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bermaksiat dengan apa? Karena dia akan membangkang semua perintah-perintah dari Allah, ya. Jadi itu orang-orang yang memiliki sifat hasad, ya maka akan muncul lagi keburukan pada diri dia. Ya, dimulai dari hasad tadi, kalau kita lihat, ya iblis dia nggak mau menikmati itu pada Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya ketika Allah memerintahkan iblis itu sujud kepada Nabi Adam, iblis nggak mau. Ya, itu muncul perilaku buruk lainnya. Tadinya awalnya hasad, lalu dia muncul lagi perilaku untuk membangkang terhadap perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu hati-hati dari sifat hasad tadi. Ya, karena orang-orang yang hatinya sudah tertutup, ya itu kan dia tidak akan bisa menerima kebenaran bu. Ya, hati orang-orang yang tertutup itu tidak akan ada celah Allah berikan untuk dia mendapatkan cahaya atau nilai Islam. Ya, nah jadi jangan sampai ya kita menjadi orang-orang yang rugi ya karena memiliki sifat hasad tadi. Alhamdulillah, ya itu harus kita jauhkan dari diri kita. Ya, ya selanjutnya orang-orang yang memiliki sifat hasad mereka juga akan mabuk. Mereka akan bisa bermaksiat kepada syariat, ya, kepada hukum-hukum Islam, gitu ya. Ya, jadi itu ibu ya tentang kisah dari Habil dan Kabil ya yang intinya sampai terjadi peristiwa pembunuhan terhadap saudara sendiri itu karena diawali adanya sifat hasad pada diri Habil, ibu ya, dimana sifat hasad itu merupakan sifat yang sangat buruk, yang sangat jelek, yang harus kita jauhi sebagai seorang muslimah. Makanya pentingnya kita bertolak ini, gitu ya, sehingga kita tahu ya, sebagai seorang muslimah sifat-sifat aja yang harus ada pada diri kita dan sifat-sifat apa saja yang harus kita tinggalkan, yang harus kita jauhi. Ya. Intinya hasad dan hati-hati lainnya itu harus kita tinggalkan, kita jauhi. Ya, jangan sampai virus hasad ini mempengaruhi diri kita, ya, sehingga kita menjadi gelap mata, sehingga kita tidak lagi mau melakukan kebenaran, kita tidak lagi mau melakukan kebaikan. Ya, itu yang namanya setan. Ya, itu mengganggu manusia. Ya, dari mulai kita memiliki sifat hasad, ya, sampai akhirnya kita membangkang perintah-perintah dari Allah, sampai akhirnya mungkin alhamdulillah ya, seseorang itu jangan kita sampai akhirnya seseorang itu merasa sesuatu yang benar itu adalah buruk, sesuatu yang buruk itu adalah benar. Jadi itu, ya, itu diawali dari sifat hasad. Ya, dari sini peringatan buat kita semua sebagai seorang muslimah harus menjauhi sifat tersebut. Ya, makanya agar sifat hasad itu tidak menghinggapi diri kita atau penyakit-penyakit hati lain yang tidak menghinggapi diri kita, maka senantiasa kita penuhilah hati kita ini dengan nilai-nilai Islam, ibu ya. Penuhilah hati kita ini dengan nilai-nilai kebenaran, dengan cahaya Islam. Dan bertemanlah kita dengan orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemanlah kita dengan orang-orang yang selalu mengingatkan kita untuk berbuat kebaikan. Ya. Karena kalau kita tidak melakukan hal itu, mudah bahwa kita akan terombang-ambingkan dengan kondisi teman-teman kita yang mungkin tidak paham dengan nilai-nilai keimanan. Ya. Jadi sebagai seorang muslimah kita harus merasa beruntung, gitu ya, harus merasa bahagia ketika lingkaran kehidupan kita itu dikelilingi oleh orang-orang yang baik yang selalu mengingatkan kita tentang Allah, ya, yang selalu mengingatkan
tentang Allah, mengingatkan kita selalu dengan kebaikan, gitu ya. Nah, jadi ada perkumpulan di mana ketika kita berkumpul di situ itu adalah pembahasan mengenai Allah. Ya. Bagaimana kita sebagai seorang muslimah harus menjadi apa? Jadi hamba yang baik di mata Allah, harus melakukan setiap perbuatan yang baik yang Allah sukai, yang Allah ridhoi. Beda lagi ada pertemuan yang tidak di pertemuan itu adalah orang-orang yang tidak memiliki nilai-nilai keimanan, gitu ya. Maka orang-orang itu saling mengistimewakan diri satu dengan yang lainnya, ya. Saling mengagungkan antara diri satu dan lainnya, saling menyombongkan, ya, antara satu dengan lainnya, seperti itu, ya. Nah, jadi insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari hal seperti itu, ya, dari sifat hasad, ya, yang akhirnya akan merugikan kepada diri kita sendiri. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa semakin memahami hal-hal apa saja yang harus kita lakukan sebagai seorang muslimah. Ya, makanya jangan pernah ada rasa malas, jangan pernah ada rasa bosan, ibu ya, jangan pernah ada rasa lelah untuk kita belajar dan untuk kita mentadabburkan ilmu Islam. Itu sudah banyak di dalam Al-Quran itu disahkan, ya, bagaimana kisah-kisah para nabi, para orang soleh, gitu ya. Nah, itu adalah tujuan sebagai kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang muslimah harus bisa mengambil ibrah, ya, dari semua pelajaran juga Allah jelaskan atau Allah paparkan dalam Al-Quran. Ya, jadi kisah-kisah orang-orang yang sudah memiliki hasad itu luar biasa. Akhir dari kehidupan Islam mereka adalah hal-hal yang tidak enak, gitu ya. Ya, seperti itu mungkin yang bisa disampaikan. Ibu mungkin ada yang mau dibahas atau yang mau ditambahkan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.